Orang yang bersiap-siap menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Untuk itu hendaknya setiap malam sebelum tidur bagus kita berpakaian putih-putih, yang perempuan pakai mukena. Hadirkan kematian itu datang, malaikat maut datang menjemput kita. Dosa kamu sudah kamu istighfar dan tobat dari semua dosa atau masih sisa? Perintah-perintah Allah sudah kamu kerjakan semuanya atau belum? Dan yang kita renung kematian itu, malaikatul maut tidak akan pernah memberikan kita izin untuk beramal lagi, untuk bertobat dari dosa tatkala kematian memang sudah waktunya kita dicabut. Dan bayangkan istri yang kita cintai, suami yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, tatkala kematian datang semuanya tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya malaikatul maut. Dan pada saat itulah semua manusia rata-rata yang lalai, yang hanya sibuk dengan nafsu dan syahwatnya, lupa menyempurnakan amal. Mereka semua berkata, qala rabbirji'i la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, sekarang aku baru sadar, aku mengikuti hawa nafsuku. Banyak perintahmu aku tidak kerjakan, masih banyak larangan dosa-dosa yang aku belum bertobat di dalamnya. Berikan aku kesempatan untuk menyempurnakan amal, berikan aku kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosaku. Tapi itu kalimat sia-sia. Huwa kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kalimat sia-sia. Di belakang kamu sudah menunggu terminal kuburan. Di kubur itu, setelah itu kamu akan dibangkitkan di alam mahsyar. Orang berbuat dosa, orang malas-malas beribadah, akhirat. Obrolan kita pun selainnya obrolan tentang akhirat, kematian. Alam kubur bukan 1 kali 2 meter, bisa jadi lubang-lubang neraka. Kalau amalan kita baik, bisa jadi kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam mahsyar 50.000 tahun lamanya, matahari 1 mil di atas kepala kita. Di akhirat 1 mil di atas kepala kita. Ada yang terendam dengan keringatnya sebatas pinggang, ada yang sedadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hari itulah sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari daripada ibu bapaknya. Kenapa? Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mikir dosanya, masing-masing mikir kesalahan-kesalahannya, tapi tidak ada gunanya lagi. Walaupun tetesan darah. Bahkan Maulana Yusuf mengatakan banyak orang berenang dengan keringatnya sendiri. Bahkan ada yang keringatnya, air matanya berubah menjadi air mata darah. Penyesalan yang luar biasa. Jarinya digigit, terpotong-potong. Tetap taubat dan penyesalannya tidak akan berguna lagi. Kita sadari bahwa di atas kita penuh dengan kabut dosa, di bawah kita penuh dengan lumpur dosa. Apa yang bisa kita hadapkan kepada Allah? Ibadah kita penuh dengan kemalasan, zikir kita penuh dengan ngantukan. Kemudian mungkin masih banyak harta-harta yang haram yang kita makan. Terlalu banyak aib yang kita miliki dan tidak seimbang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau hadiahkan amal-amal, gugur semua amal kita dibandingkan nikmat-nikmat yang demikian banyaknya. मुझे चाहत है तेरे चाहत के बगैर, तेरे मदद के बगैर मेरे चाहत कुछ भी नहीं कर सकता. Ya Allah, tanpa bantuanmu apa yang kami inginkan, apa yang kami tekadkan tadi tidak akan bisa tercapai. Bantu kami ya Allah, tolong Allah. Allah sangat senang manakala kita meminta kepada Allah. Allah sangat senang. Kata ulama, jalan menuju Allah gampang caranya, cuma satu. Injak leher kita dengan kaki kiri kita. Injak leher kita dengan kaki kiri kita, kaki kanan kita sampai kepada Allah. Artinya apa? Hinakan diri kita depan Allah. Akui kelemahan kita, akui kebodohan kita, akui dosa-dosa kita, akui kita ini banyak berbuat zalim di atas diri kita sendiri. Setelah itu barulah Allah akan turunkan rahmatnya, inayahnya, hidayahnya. Sehingga dengan datangnya inayah dan hidayah taufik dari Allah yang khusus tadi, mudah kita sampai kepada Allah. Keinginan-keinginan kita untuk jadi hamba Allah yang sempurna akan Allah mudahkan. Dan halangan-halangan yang akan datang di tengah perjalanan kita menuju Allah akan dihilangkan oleh Allah karena tekad bulat kita dan sandaran kita kepada Allah serta pengakuan diri kita yang lemah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memberikan saya taufik dan hidayah untuk bisa menjadi hamba yang sebenarnya, dapat menjaga hak-hak Allah, hak Rasulullah, hak agama Allah, hak istri kita yang kita cintai sebagai seorang wanita juga.
dan menunaikan hak suami, begitu juga dengan hak-hak yang lainnya. Semoga pembicaraan yang singkat ini membawa keberkahan kepada kita sekeluarga khususnya, dan menjadi asbab hidayah kepada semua alam, dan tidak ada yang susah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan asbab tersebarnya hidayah kepada keluarga kita dan kepada semua alam. Untuk itu jadikan dakwah maksud hidup kita. Taklim di rumah kita jaga betul-betul, jangan sampai hilang taklim rumah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan azan dikumandangkan, laki-laki ke masjid semuanya, perempuan tinggalkan semua kesibukan, ambil air wudu, salat berserta anak-anak di rumah. Di samping itu baca Quran setiap hari 1 juz, zikir pagi petang dijaga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali, astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaik, dan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Di samping itu doa-doa masnunah, masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, pakai baju, lepas baju baca doa. Doa-doa masnunah ini akan meningkatkan ta'aluk, hubungan kita dengan Allah dimanapun kita berada, baik saat kita berdiri, duduk maupun berbaring. Jangan lupa baca Yasin setiap hari, baca Al-Waqiah tiap malam. Ini semua dapat membantu kita tertunaikannya hajat-hajat kita. Itikaf malam markas, dan kemudian suami juga agar menasihati istri supaya menjaga pergaulan, jangan bergaul sembarangan, jangan, harusnya hati-hati terhadap datangnya telepon yang datang. Begitu pula dengan tetangga-tetangga kita. Hubungan laki perempuan betul-betul kita jaga dengan baik, jangan terlalu rapat yang bukan mahram kita. Kemudian ke istri kita. Tapi alangkah baiknya kita tidak usah menuntut hak kita, kita korbankan hak kita. Tugas kita, kita tunaikan tanggung jawab kita, dan kita tunaikan hak pasangan kita. Kemudian yang terakhir tentunya, hiduplah sederhana, jangan lihat ke atas dari segi dunia, lihat ke bawah, masih banyak orang miskin dari kita. Dan hendaknya harta yang ada di tangan kita harus kita betul-betul anggap punya Allah, bukan punya kita. Jangan kita gunakan harta itu semau kita. Pertama kita gunakan harta itu untuk menyebarkan agama Allah. Secepatnya suami yang belum ke Pakistan, India diberangkatkan ke Pakistan. Kalau sudah 3 tahun, 4 tahun tidak berangkat, berangkatkan lagi karena itu. Dan kita bawa istri kita juga ke India, Pakistan, supaya kita bisa keliling dunia dengan istri kita dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pendidikan tuh anak-anak kita, obrolannya, pergaulannya, makannya, minumnya, tidurnya kita pelajari. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali-sekali bawa istri kita jumpa dengan istri-istri tetangga yang soleh, karkun-karkun yang sudah lama, sehingga fikir dakwahnya muncul dalam dirinya. Semoga memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, selalu bermusyawarah, berkomunikasi dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga saling betul-betul menjadi partner dalam menyebarkan agama dari rumah tangga dan seluruh alam. Semoga doakan kami bisa ke Solo dan kita bisa keluar 3 hari Mastura bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.